Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan di subtema 2. Kalian sudah sampai subtema 2 ini tentang manfaat energi. Nah, jadi manfaat energi ini sangat banyak sekali. Kalian langsung buka saja ke pembelajaran pertama, yaitu di halaman 51. Nah, di halaman 51 ini langsung ada gambaran atau soal. Nah, kalian kerjakan halaman 51, 52. Nah, ini untuk yang pertama, Ibu akan memberikan contohnya. Dan Ibu sudah nanti Ibu akan memberikan kalian link. Link itu banyak sekali manfaat atau perubahan energi. Nanti kalian baca aja. Nah, ini yang pertama, Ibu akan kasih contohnya. Untuk kegiatannya yang pertama ini ada bermain layang-layang. Nah, bermain layang-layang ini energi yang digunakan adalah energi kinetik. Nah, jadi energi kinetik ini sama dengan adalah energi gerak. Jadi kalau kalian bermain layang-layang, kalian bergerak untuk menaikkan layang-layangnya, lalu perubahan energinya apa? Setelah kalian menaikkan layang-layang kalian, perubahan energinya menjadi energi potensial. Nah, energi potensial ini energi yang digunakan untuk ketinggian. Biasanya layang-layang atau mobil yang sedang menanjak itu dinamakan juga energi potensial. Seperti itu. Jadi kalian catat saja langsung energi kinetik yang digunakan, lalu perubahan energinya yaitu energi potensial. Nah, selanjutnya kalian bisa kerjakan yang nomor 2, 3, 4, dan 5. Ibu sudah berikan linknya, nanti Ibu akan berikan, kalian baca, lalu kalian tulis saja nama kegiatannya. Kegiatannya banyak sekali, kegiatan yang sering kalian lakukan di rumah sehari-hari. Itu ada di link itu contohnya. Nah, setelah itu Ibu akan menjelaskan sedikit untuk halaman 52 dan 53. Nah, jadi sumber energi ini bukan hanya dari listrik. Pasti kalian berpikirnya sumber energi itu adanya di listrik, tetapi sumber energi itu sangat banyak. Contohnya yang pertama ada energi dari makanan. Nah, pasti kalian ini kan kita manusia ya. Nah, manusia ini sumber energinya adalah energi makanan. Nah, kalau kita makan, pasti kita akan merasa bersemangat atau bertenaga. Itu adalah sumber energinya manusia. Dan hewan pun juga sama, makanan. Dan tumbuhan juga sama, energinya berasal dari makanan. Tetapi masing-masing dari kita makanannya berbeda-beda ya. Setelah itu, yang kedua ada energi dari listrik. Nah, energi dari listrik ini lebih dominan digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, energi listrik di rumah kita dominan paling banyak itu kita menggunakan energi listrik, tetapi perlu kalian ketahui bahwa energi listrik ini ada temennya, ibaratnya ada selain listrik itu ada contohnya baterai atau aki. Nah, itu juga disebutnya sumber energi. Kalau baterai itu kan kita sering pakainya contohnya kayak jam atau remote atau handphone dan yang lainnya gitu kan. Itu baterai bisa menjadi sumber energi. Lalu setelah itu aki. Kalau aki itu juga sumber energi yang sering kita gunakan, yaitu adalah contohnya seperti sepeda motor atau sepeda yang menggunakan aki, lalu mobil. Nah, itu juga menggunakan aki. Nah, aki sama baterai itu termasuk temennya energi listrik juga. Nah, seperti itu. Energi yang ketiga ini adalah energi dari panas matahari. Pasti kalian belum mengetahui kan, sumber energi yang paling besar itu apa? Sumber energi yang paling besar ini adalah panas matahari. Matahari ini adalah sumber utamanya setiap makhluk hidup yang ada di bumi. Seperti tumbuhan, kita manusia, atau hewan. Nah, itu semuanya membutuhkan sinar matahari atau panasnya matahari. Jadi yang sumber ini selain listrik dan tadi makanan adalah sumber matahari, dan kalian perlu garis bawahi sumber matahari adalah
sumber energi terbesar yang ada di muka bumi. Jadi dengan sumber energi matahari kalian bisa melakukan aktivitas apapun menggunakan bantuan dari sinar matahari atau panasnya matahari. Seperti itu. Nah, lalu yang keempat, ada energi dari minyak bumi. Nah, minyak bumi ini juga termasuk sumber energi. Jadi yang perlu kalian ketahui, kalian jika masak menggunakan minyak goreng atau kalian berkendara menggunakan bensin, itu berasal dari minyak bumi. Seperti itu. Mungkin kalau untuk masak dia berasalnya dari kelapa ya. Cuman pasti yang sudah pasti dari bensin atau yang lainnya itu pasti berasalnya dari minyak bumi seperti itu. Nah, ini sudah ada bacaannya juga, kegiatan transportasi dan aktivitas sehari-hari. Nah, ini untuk minyak bumi. Kalau untuk masak itu biasanya kalian menggunakannya, kalau zaman dulu itu kan biasanya menggunakannya minyak tanah. Nah, minyak tanah ini juga termasuk dari minyak bumi. Tapi jika sekarang sudah diganti dengan gas LPG. Nah, gas LPG ini berasalnya dari gas bumi. Seperti itu ya, Nak ya. Lalu setelah kalian memahami penjelasan Ibu yang tadi, kalian langsung kerjakan juga yang tabel di bawah ini. Nah, tabel ini ada peralatan sumber energinya dan perubahan energi yang menyertai. Ibu berikan contoh satu. Nomor 1, ada nama peralatannya. Ibu menerterakannya jam dinding. Nah, jam dinding ini sumber energinya adalah baterai. Lalu perubahan energinya, jika jam dinding sudah diberikan baterai, maka dia akan bergerak jarumnya ya, jadi energi gerak. Lalu setelah itu, kegunaan peralatannya untuk apa? Untuk melihat waktu atau untuk melihat jam. Nah, kalian bisa tulis nama peralatan yang lain di sini, bisa kalian tulis setrikaan atau bisa kalian tulis blender. Nanti sumber energi yang digunakannya apa, perubahan energinya, Ibu berikan contoh lagi ya. Contohnya nomor 2, blender. Sumber energi yang digunakan adalah berasal dari listrik. Lalu perubahan energinya setelah dicolokkan ke listrik, maka blender ini akan bergerak, ya kan? Menjadi energi gerak. Kegunaannya untuk menghaluskan bumbu atau menghaluskan makanan. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, setelah kalian isi yang ini, kalian lalu kerjakan yang menjawab pertanyaan. Nah, ini amatilah gambar 2.4. Nah, 2.4 ini adanya di sini. Kalian amati gambarnya, lalu kalian jawab pertanyaannya dari nomor 1 sampai nomor 5. Ya, kalian amati, jika kalian tidak mengetahui atau belum mengetahui, kalian bisa tanyakan langsung ke Ibu. Jadi tugasnya hanya dari halaman 51, 52, lalu 54 dan 55 sampai sini saja. Seperti itu ya. Baik, untuk video kali ini kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.